guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi dengan gue Yoga dan Kang Nino di podcast 1% episode filsafat dengan tema apakah hidup adalah penderitaan. Nah, ini adalah part 2 ya, dan bagi lo yang kepo dengan Kang Nino barangkali atau bahasan kita sebelumnya soal Schopenhauer, silakan akses kembali part 1-nya di segala platform podcast 1%. Intinya sebelumnya tuh gue sama Kang Nino bahas banyak banget tentang siapa itu Schopenhauer dan alasan mengapa ia berkata bahwa hakikat hidup adalah sebuah penderitaan gitu. Jadi lo tinggal akses aja yang sebelumnya gitu ya. Nah oke, sekarang lanjut nih Kang. Kita untuk lebih banyak bahas solusinya sih dari kenapa Schopenhauer bilang hidup adalah penderitaan gitu ya. Tapi sebelum ke sana paling di-recall dulu sih. Jadi apakah benar hidup itu betul-betul sebuah penderitaan gitu? Sob, mangga. Kalau misalnya menurut Schopenhauer ya, karena landasan berpikir dia kan ada di bahwa segala macam kehidupan organik, non-organik, bahkan kualitas-kualitas di muka bumi ini itu muncul dari yang namanya will, ya kan? Dan will itu yang menentukan segala bentuk pergerakan di muka bumi saat masuk ke dalam diri manusia, dan ini kenapa yang membuat manusia menjadi menderita saat masuk termanifestasi dalam diri manusia. Will itu menjadi hasrat yang tidak pernah berhenti gitu. Jadi kalau istilah di terjemahan bahasa Inggrisnya endless loop of desire. Jadi ya perputaran keinginan yang tidak pernah berhenti. Dan itu harus selalu diisi gitu ya. Maksudnya hasrat itu selalu ingin diisi, sedangkan kita terbatas dalam waktu dan kesempatan barangkali. Nanti ada urusannya sama waktu. Nanti Schopenhauer ngasih pandangan dia soal waktu, dan itu menarik. Oke. Itu gimana tuh? Itu udah masuk solusi nggak yang soal waktu? Apa gimana? Apa mau bahas dulu? Belum. Justru waktu dianggap sebagai will yang mengejar-ngejar manusia seperti Tuhan dengan cambuk dan tidak akan pernah berhenti. Oh, itu mau gue masukin kesimpulan, udah lu sebutin duluan. Ya, terus gimana tuh? Coba jelasin lagi. Ya, jadi menurut Schopenhauer justru waktu itu dianggap sebagai satu hal yang bisa dibilang manifestasi cosmic will yang betul-betul dirasakan oleh manusia. Nah, itu waktu. Karena waktu itu seperti saya bilang, seperti Tuhan dengan cambuk yang selalu mengejar-ngejar dan tidak pernah ada ampun deh gitu, terus saja. Iya. Dan itu sebenarnya akumulasi dari penderitaan itu sendiri, bisa disebut. Bukan akumulasi, tapi apa tuh? Will bisa menjadi sumber penderitaan karena itu. Jadi penderitaan itu akan selalu berkaitan dengan waktu. Dan kenapa waktu? Ya karena waktu itu terus mengejar manusia, nggak ada berhentinya. Iya. Jadi kita kayak ini ya, sebenarnya apapun misalnya dalam pekerjaan kah atau yang lain-lain itu sebenarnya kita kayak dikejar-kejar terhadap sesuatu yang mungkin pada akhirnya sebenarnya berujung kesia-siaan gitu ya. Kayak gitu nggak sih sebenarnya? Iya, kalau misalnya ujungnya mau dipakai nihilis, ya. Kalau di ujung kita mau pakai nihilisme, kita bisa bilang sebenarnya. Oke, sekarang langsung ke solusi aja deh. Nah, solusi Schopenhauer gimana tuh? Kan ada banyak ya menurut gua. Menurut tuh 2 ya. Gimana tuh Kang? Yang utamanya dua. Yang pertama solusi asketik. Estetik dulu dong. Jangan dulu, estetik terakhir. Oh gitu. Dulu, iya. Dia ngomongin asketik dulu. Gue pikir asketik itu terakhir. Asketiknya. Dia ngomongin asketik dulu. Ingat gue, dia ngomongin asketik dulu. Solusi asketik itu menjauh dari dunia, bisa dibilang jeleknya ya, istilah gampangnya itu menjauh dari dunia. Dalam arti gini, melepaskan hasrat-hasrat, menahan diri dari hasrat-hasrat. Persis kayak contoh yang, karena gini, Schopenhauer itu sering dibilang sebagai the Buddha from the West. Itu julukan Schopenhauer itu Buddha dari Barat.
Jadi solusi yang ditawarkan pun sebetulnya agak mirip dengan Buddhisme, yaitu hidup membiara dalam tanda kutip dan berusaha untuk menahan laju hasrat melalui hidup-hidup membiara itu. Itu kayak semacam metode ini nggak sih, mematikan hasrat gitu loh. Iya. Itu metode mematikan hasrat. Tapi ntar lo menuju yang kedua nih. Tapi kenapa lu memposisikan sebagai estetik tuh yang kedua gitu? Sedangkan setahu gue estetik tuh sifatnya cuma sementara gitu loh. Gimana? Karena yang paling gampang diakses estetik. Oke. Itu bisa di-approach oleh semua orang. Tidak semua orang mau hidup asketik. Oh iya. Bang mau lu hidup begitu. Iya. Mau kan? Nah itu makanya. Tapi jadi menurut tuh yang lebih terbaik tuh justru estetiknya karena bisa dirasakan mudah oleh semua orang gitu loh. Apapun, apalagi zaman sekarang yuk. Meskipun itu sementara, tapi kita tinggal akses itu kapan aja. Oh, oke. Iya sih. Jadi gimana tuh? Coba bisa dijelaskan nggak kenapa mulai dari seni itu atau estetik tuh bisa bisa meredam hasrat itu, penderitaan itu? Nah, gini. Karena menurut Schopenhauer, karya seni, terutama musik ya. Schopenhauer itu pakainya musik. Itu pertemuan antara cosmic will dan individual will. Itu rumit tuh, gue baca sumber dari lo gue kurang paham tuh. Jadi gini, saat menciptakan sebuah karya, menciptakan dan mendengarkan sebuah karya, itu ada pertemuan, ada semacam kelindan. Kalau misalnya kita pecah lah ya, kita bagi pakai sudut pembuat dulu, dari sudut artis dulu lah, baru nanti kita pakai sudut penonton. Saat menciptakan sebuah karya, seorang penyair, musisi, apa segala macam itu akan menggunakan seluruh daya refleksinya terhadap will kosmik dan daya refleksi itu muncul dari will individual ya, dan itu akan bertemu sebagai sebuah refleksi pemahaman dia terhadap apa yang terjadi di baik dalam dirinya maupun di luar. Karya seni seringkali berbicara soal perasaan, berbicara soal kondisi sosial. Itu kan satu bentuk pertemuan ya antara cosmic will dan individual will, dimana udah bukan soal hasrat untuk mendapatkan kepuasan lagi gitu, tapi lebih ke arah ya udah saya pengen bikin gitu. Kalau dari segi penonton, saat si karya-karya seni atau musik tadi yang diciptakan oleh si musisi bermain, muncul refleksi dalam diri penonton baik terhadap si karya maupun si musisi. Ada pencampuran will lagi di situ, baik itu kosmik maupun individual. Ada peleburan ego kalau kita pakai istilahnya Nietzsche. Kita lupa sama sekali dengan segala macam bentuk penderitaan. Karena terbawa mungkin terbawa unsur-unsur keindahan dalam musik itu gitu ya. Keindahan dan juga itu penyatuan antara kosmik dan individual will-nya sebetulnya yang lebih penting kalau di Schopenhauer. Oke. Jadi musik itu dianggap representasi penyatuan itulah gitu. Tapi berarti gini dong ya, berarti sebenarnya solusi estetik ini bukan cuma untuk penikmat ya, tapi untuk kreator juga gitu. Untuk kreator juga iya, karena saat menciptakan sebuah karya dibutuhkan itu kan refleksi kosmik dan individual. Ya kita ambil contoh sederhana ya. Waktu lagu ke tempat gue denger lagu emang inget sama cicilan kan enggak? Iya, betul. Enak-enak aja kan. Nah, itu kan ada dorongan ya tapi. Hah? Ada dorongan ya tapi itu. Didorong ataupun enggak, tetap bisa dinikmati gitu. Iya. Jadi sebetulnya kayak orang-orang kayak gue gitu yang koleksi musik gitu, audio bagus. Itu tuh sebetulnya orang-orang yang pengen lari dari kenyataan. Oke. Tapi gini, gue ada satu insight baru gitu ya. Gue denger dari siapa tuh, Dr. Fardin Faiz. Dia juga ngasih dia ngasih solusi soal etika. Tapi gue nggak tahu sih ini bahas ke Alturian atau enggak ya. Jadi menurut dia tuh salah satu solusinya juga dengan cara cinta kasih sih. Maksudnya apa ya? Dengan cara memberi gitu loh. Menurut mana gimana? Kalau misalnya dengan memberi untuk lepas dari will, ya sama aja kehendak itu mah. Iya juga ya. Sih? Iya. Iya kan? Tapi kalau perasaan nikmat gitu loh, kenikmatan ketika memberi, karena kita tahu semua orang juga dalam penderitaan yang sama gitu loh. Menurut Mandi gimana? Kalau misalnya memberi untuk mencapai kenikmatan dalam arti kepuasan batin itu sama aja kan enggak? Ya kan ada tujuannya toh. Nah sekarang pertanyaan lebih lanjut, kalau misalnya sebuah musik diciptakan hanya untuk masuk pasar itu gimana gitu?
Itu sama aja membalikan will lagi ya. Itu pertanyaan kita di zaman sekarang lah ya, di mana seni bukan lagi per se seni gitu. Selalu ada aspek lain yang menjadi faktor, yang menjadikan faktor dalam pembuatan sebuah karya, terutama musik-musik komersil. Tapi menurut lu gini, gue balik lagi ke soal estetik dan estetik ya. Menurut lu yang lebih otentik mana gitu loh? Walaupun tadi kan argumen lu kan itu kalau musik bisa diakses semua orang gitu loh. Tapi menurut lu mana sih yang lebih otentik lah gitu, yang bener-bener lebih free gitu, lebih bebas? Kalau menurut Schopenhauer, estetik. Oke, estetik ya. Itu ya maksudnya kita membutuhkan segala, mulai dari niat sampai ke persiapan fisik yang nggak gampang toh. Nggak gampang loh jadi estetik. Gue udah pernah coba, nggak enak tuh. Iya. Bahkan Eddie Vedder pas tua ya. Jadi baru sekarang kan jadi estetik. Iya. Berarti solusi terbaik itu tetap secara musik untuk sekarang ya. Bukan terbaik sih ya, gue nggak mau bilang itu terbaik, tapi paling mudah lah. Oke, paling yang bisa dilakukan semua orang gitu sekarang ya. Handphone udah dipegang semua orang tuh sekarang, kita bisa akses jalan keluar dari penderitaan itu kapanpun gitu. Oke deh. Nah sekarang nih, gimana kalau tadi misalnya soal penderitaan gitu ya? Beberapa orang mungkin mikirnya ya udah kalau menderita sia-sia dong gitu, kenapa nggak bunuh diri aja gitu loh? Menurut tuh gimana? Gini, Schopenhauer itu dia punya pandangan unik ya, paradoks terhadap bunuh diri. Pertama, bunuh diri, menurut Schopenhauer orang yang bunuh diri itu dianggap orang yang berani. Berani? Ya, pertama itu dianggap berani. Okay. Tapi ada catatan dari Schopenhauer bahwa bunuh diri itu tidak menghentikan will, percuma. Kalau setahu gue sih ini ya, bunuh diri justru tunduk dengan will gitu ya, bisa dibilang gitu nggak? Ya menyerah. Iya kan menyerah ya. Kepada will, pada akhirnya ya udahlah mati aja gitu. Justru, nah ini yang ditarik oleh Nietzsche. Dia nyebut ya udah rayakan aja penderitaan itu gitu. Jasagen. Iya. Rasakan aja ya. Iya. Rasain aja, amor fati aja, cintai aja semuanya. Cintai penderitaanmu lah gitu ya. Iya sih. Bahkan tau gue Nietzsche juga sempat baca ini nggak sih bukunya Schopenhauer tuh? Kan istilah will aja dia ngambil dari situ yo. Oh iya. Kan istilah will to power-nya Nietzsche itu yang ngambil dari Schopenhauer. Kan Nietzsche dan Schopenhauer sama-sama setuju kan kalau dasar itu penderitaan, tapi pola asketiknya Schopenhauer diganti oleh pola Dionisiannya Nietzsche gitu. Titik perbedaannya di situ, tapi soal musiknya sama. Apalagi Nietzsche kan temenan awalnya sobatan sama Richard Wagner lah ya, sama Wagner. Nietzsche juga bikin komposisi musik sendiri gitu. Tapi gini deh, gue kadang-kadang skeptis nih. Kayak mungkin nggak sih Schopenhauer tuh ngasih solusi untuk bunuh diri gitu ya? Kayak misalnya tadi ini kita anggaplah bunuh diri itu sebuah ketundukan kepada will gitu lah. Mungkin nggak sih itu cuma sebagai tanggung jawab moral dia sebagai filsuf gitu loh, supaya orang tuh nggak bunuh diri gitu. Menurut mana gimana? Atau mungkin di filsuf yang lain deh kayak Albert Camus misalnya gitu lah, yang ngomong absurdisme gitu loh. Menurut mana gimana? Pertama ya itu sebagai tanggung jawab dia sebagai filsuf gitu, sebagai pemikir. Tapi yang kedua juga bunuh diri pada akhirnya kalau misalnya dia bilang ya udah bunuh diri aja, itu pada akhirnya akan punya implikasi aksiologis terhadap apa yang dia sampaikan sebelumnya soal hidup asketik dan estetik toh. Oh iya betul, jadi kontra argumen ya. Nantinya karena implikasinya bakal kontradiktif gitu. Kayaknya kalau misalkan solusi gue rasa cukup sih ya gitu loh. Lu ada insight lagi nggak yang lain-lain? Apa ya? Ya kalau gue gini ya, gue pembaca Schopenhauer, gue pembaca Nietzsche, tapi gue kurang setuju dengan hidup asketik. Karena menurut gue hidup asketik itu justru menjauh dari will. Menjauh dari, lu Nietzschean banget. yang dibutuhkan adalah hidup sejalan dengan will hidup estetik. Jadi Dionis. Mabuk, pura-pura, rayain aja semuanya, menderita ya udah gitu. Toh yang konstan kan perubahannya gitu. Tapi kan Schopenhauer kan belum sampai sana kan, belum sampai hadapi will dengan semangat, dengan perayaan gitu, belum kan? Belum, karena patokan dia masih Buddhisme. Kayaknya kita harus bahas Nietzsche kapan-kapan nih Kang, buat ngelanjutin ini Kang, gimana? Boleh. Tapi ini ada satu hal yang penting dan terlewatkan barusannya, gimana sih kaitan antara will dengan penderitaan di dunia dan eksistensi manusia, ya kan? Oh iya. Itu belum kan? Gimana? Gini, dalam dunia manusia itu ada dua polaritas besar, ada kebaikan dan kejahatan. Menurut Schopenhauer,
kejahatan itu adalah sesuatu yang positif. Kejahatan dan penderitaan itu adalah sesuatu yang positif. Sedangkan kebaikan dan kebahagiaan itu sesuatu yang negatif. Nah, positif dan negatif di sini jangan dilihat sebagai sebuah kualitas etis, tapi kualitas eksistensial. Maksud dari Schopenhauer adalah positif di sini, kejahatan dan penderitaan nggak perlu dicari-cari juga ada. Sedangkan kebaikan dan kebahagiaan dicari-cari kita belum tentu dapat, nggak dapat malah. Itu yang buruk ya. Nah, Justru justru itu penderitaan ya. dalam arti eksistensial. Nah, justru kejahatan di dunia yang membuat eksistensi manusia di dunia ini bermakna. Atau jangan-jangan sebenarnya eksistensial itu sebenarnya yang real itu ya penderitaan itu gitu. Bisa seperti itu nggak? Kalau menurut Schopenhauer justru manusia bisa eksis karena pada dasarnya dunia ini jahat. Sehingga manusia mencoba untuk mencari apa itu yang baik dan bahagia. Kalau misalnya dasarnya udah bahagia, mungkin yang dicari kejahatan. Iya. Jadi sebenarnya ini ya, justru kebahagiaan itu yang buruk karena itu harus kita cari gitu ya. Dicari. Ya, sekarang gini Dan loh. itu ya penderitaan gitu. Gue suka pakai contoh yang sederhana gini. Sesuatu yang dicari kan nggak ada berarti. Iya betul. Kayak lu kehilangan kunci, berarti kan kuncinya nggak ada. Lu cari. Iya juga ya. Iya kan? Tapi yang namanya penderitaan sama kejahatan nggak perlu lu cari-cari. Ada gitu lu nyari kemana ya? Gue pengen lu menderita gitu, bunuh gue gitu kan enggak? Tapi ada gitu ya. Ada. Nggak perlu dicari-cari, ada. Secara eksistensi dia positif. Dan kebahagiaan manusia itu akan mencapai satu titik kebosanan. Nah betul itu poinnya tuh, karena manusia selalu masa bosan gitu ya. Bosan, nyarilah barang baru. Iya, dan itu terus-terusan masa bosan dan itulah timbul penderitaan gitu ya. Penderitaan. Jadi Schopenhauer ada bilang kayak gini. Tugas manusia di dunia itu cuma dua. Pertama, mendapatkan sesuatu. Yang kedua, melupakan bahwa sesuatu itu sudah didapatkan. Melupakan ya. Ya, pertama mendapatkan, yang kedua melupakan bahwa sesuatu itu sudah pernah didapatkan. Contoh sederhana gini. Katakanlah lu sekarang pengen turntable misalnya. Sebutlah ya. Lu pengen turntable. Lu pikiran aja terus turntable. Pas lu dapat lu bahagia. Katakanlah lu, terutama ini berkaitan dengan benda material. Turntable yang harganya katakanlah 3 juta. Sebutlah harga 3 juta. Lu yang tadinya nggak punya, kebeli nih turntable 3 juta. Setelah yang 3 juta, lu sadar bahwa ada batasannya kan. Turntable itu ada batasannya. Ya udah, lu pengen upgrade ke yang harga 5 juta. Yang akan ada di pikiran lu adalah turntable yang 5 juta. Lu udah lupa sama yang 3 juta. Iya betul. Gitu. Sederhananya gitu. Kayaknya kalau lebih simpel ini ya, kita dulu pernah bahas di kelas isolasi itu yang analoginya itu yang kalau kita nungguin paket, Kang, tau nggak? Nungguin paket kayak kita seneng banget gitu ya. Iya. Ternyata pas paket datang sampai rumah, oh ya udah gini doang gitu. Gini doang. Betul. Iya. Oke, jadi intinya justru pencapaian akan keinginan pencapaian untuk kebahagiaan gitu itu justru yang menimbulkan penderitaan gitu ya. Intinya di sana gitu kan. Dan ini juga kemampuan manusia mengabstraksi waktu itu juga membuat manusia menderita. Gimana tuh maksudnya itu? Hanya manusia yang punya kemampuan untuk menyimpan memori dan berekspektasi akan masa depan. Mengingat memori masa lalu itu adalah, kalau menurut Schopenhauer ya, mengingat memori menyenangkan di masa lalu itu adalah bentuk kecewaan terhadap saat ini. Dan kalau orang selalu berpikir tentang waktu yang akan datang, maka sebetulnya dia merasa bahwa hidup saat ini adalah sebuah kegagalan. Iya betul. Jadi itulah alasan kenapa kita harus hidup untuk hari ini gitu ya. Kalau dulu mah kata siapa tuh, Pak Junatan ya, kumahangke aja gitu ya. Ya, kumahangke. Gimana ntar? Bukan ntar gimana. Kalau ntar gimana berarti kita tidak pernah puas. Berarti kita tidak puas dengan hidup kita saat ini. Oke deh. Mungkin yang terakhir nih, ada yang mau sampaikan nggak ke para pendengar nih yang kemungkinan akan mencapai ribuan barangkali? Waduh. Pertama, yang namanya kepuasan dan kebahagiaan itu hanya pembebasan sementara dari rasa sakit. Yang kedua, karena hidup itu sia-sia, maka terima kasih pun sia-sia. Itu PowerPoint lo banget. Oke. Cukup di situ kan? Cukup lah. Ya udah. Oke, mungkin ini gue merasa rada rumit mungkin ya, cuman bakal gue bakal simpulin, nanti misalnya lu bisa bantu lagi kalau ada yang salah. Jadi intinya menurut Schopenhauer nih ya, itu manusia itu adalah ini ya, sebuah tugas tanpa henti dan kemahampaan gitu ya, bener ya?
Hidup Ya kan, menurut ya, kalau kegiatan panti dan gampang aja gitu. Ya betul. nah, kalau di artikel lu bilang waktu adalah sebuah tuan yang membawa cambuk dan terus memecut hidup kita gitu ya. Itu semua datang karena ya kita tunduk pada will atau kehendak tadi gitu yang bersifat manipulatif gitu loh. Ya. Ya. Bahkan dalam lingkup terkecil sendiri gitu, will itu aktif dalam satu ya disebut hasrat kita itu ya yang terus-menerus ingin dipenuhi dan dilayani gitu kan. Ya. Intinya gitu. Dan intinya itulah yang menjadikan hidup kita selalu dalam penderitaan, selalu banyak mau gitu ya. Kita selalu berusaha memenuhi hasrat tersebut, tapi pada akhirnya kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang sering merasa bosan gitu ya. Ya kan? Mau beli HP yang tadi bilang udah dapat HP, terus pengen lagi HP baru gitu ya. Pengen lihat cewek cantik misalnya gitu, udah dapat dia, ada yang lebih cantik lagi gitu loh. Misalnya gitu kan. Dan faktanya adalah ya kita sangat terbatas dalam segi waktu dan kesempatan gitu kan. Dan itu yang dimanfaatkan oleh kapital kan sekarang. bisa jadi. Udah. Nah, apa namanya, kondisi tadi adalah hal yang disebut Schopenhauer sebagai penderitaan yang sejati gitu ya. Jadi semakin kita memenuhi hasrat, semakin juga kita terperosok pada sebuah lubang penderitaan yang gelap dan dalam gitu ya. Jadi semakin kita merasa bahagia, justru disitulah kita semakin menderita malah gitu ya. Intinya gitu kan. Oke, solusinya bagaimana sih gitu loh. Nah ini mau pakai sudut pandang lo apa Schopenhauer nih? Kalau solusi Dua-duanya lah. oh, kalau pakai Schopenhauer gue bakal nyebut musik dulu. Nah ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi kalau strum musik ya yang tadi sudah kita bilang ya. Jadi itu menimbulkan sebuah katarsis mungkin ya. Katarsis itu kenyamanan ya. Itu istilah yang tepat, katarsis, betul. Ya, itu kenyamanan batiniah ya. Karena ada keindahan di dalamnya gitu loh, dan kita sejenak sebenarnya melakukan istirahat gitu lah akan hasrat-hasrat tadi gitu loh. Cuma yang selanjutnya adalah yang menurut Kang Nino lebih ekstrim mungkin karena susah dilakukan adalah dengan cara asketis ya. Jadi semacam cara untuk membunuh dan mematikan hasrat itu yang itu terbuat dari will yang sudah kita bahas tadi gitu loh. Dan dengan cara ini kita sudah sebenarnya kalau misalkan sudah hidup asketis, kita tidak lagi menginginkan hal yang bersifat tidak berguna dan buang-buang waktu gitu lah ya. Maka kita terbebas dari sebuah penderitaan yang muncul gitu kan, bener ya? Yeah. Nah yang terakhir yang paling kena menurut gue yang tadi sih, hidup untuk hari ini ya, tanpa harus melihat masa lalu dan berekspektasi dengan masa depan gitu loh. Hari ini adalah sebuah hal yang berharga bagi kita dan ya udah kita jalanin aja dan syukuri apa yang terjadi gitu. Gue agamis banget. Lu kayak ini lagu The Massive. Tapi bener kan, maksudnya hidup untuk hari ini tuh untuk dijalani dan disyukuri gitu kan. Bahkan menurut gue Nietzsche juga untuk mensyukuri gak sih? Iya betul. Ya dalam titik tertentu kita bolehlah agamis sedikit lah gitu. Kalau menurut gue mah jangan terlalu motivasional lah hidup tuh. Pentingin demotivasi nih cerita. Kalau mau kalau lagi menderita ya udah gitu, jalanin aja. Lagi bahagia jalanin aja. Ya kan? Jadi kayaknya kita harus bahas Nietzsche ya, bener ya selanjutnya? Iya harus. Biar ada perbandingan. Iya. Intinya adalah kalau ada penderitaan jalanin gitu ya. Jalanin. Nah ini bakal dibahas di Nietzsche gitu ya. Oke, sip. Nah ini satu nih, kalau mau menghubungi lo lewat mana nih? Barangkali lo ada satu promosi kah atau apa? Buat pendengar ribuan ratusan. Kalau mau menghubungi bisa di Instagram lah ya, Instagram @alninoutomo itu. Kelas isolasi juga udah makan mulai lagi kemungkinan, jadi teman-teman bisa ikutan lagi di kelas isolasi. Oke. Sip, cukup ya berarti? Cukup. Oke. Nah, Perseners jangan lupa untuk mendengarkan podcast 1% episode lainnya, karena banyak banget nih hal yang menjadi wawasan baru dan segar buat kalian. Kalian bisa dengarkan ini di Spotify, Apple Podcast, Anchor, dan banyak banget platform lainnya. Dan jangan lupa berkunjung ke website 1%.net. Nah buat episode ini dibagi 2 part, dan jangan lupa denger di part 1-nya tadi gitu ya. Oke. Kayaknya gue rasa cukup sih ya. Sampai jumpa ke episode selanjutnya. Terima kasih Kang Nino. Salam.